Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang kepada para peserta webinar menyusun manuskrip berkualitas, oleh HMI Kedokteran Komisariat Erlangga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, kemudian para pemateri yang menyempatkan waktunya di Minggu sore ini. Mungkin kalau di sana ini ya, malam ya? Di Jepang dan di Belanda mungkin malam ya. Uh, nah, saya akan bacakan nanti susunan acaranya, yaitu yang pertama pembacaan susunan acara, yang kedua langsung pembacaan materi oleh Dr. Kartika Afrida, mahasiswa PhD OITA University Faculty of Medicine, Department of Environmental and Preventive Medicine, Departemen IKMK PFK UNER, berjudul menentukan judul dan perancangan penelitian. Kemudian dilanjutkan materi kedua, yaitu oleh Dr. Asri Dewayani, mahasiswa PhD OITA University, Jepang, berjudul penyusunan isi manuskrip dan kesesuaian GFA. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Dr. Firas Farisi Alkaf, dari Departemen Farmakologi FK UNER, mahasiswa PhD Divisi Nefrologi, Departemen Penyakit Dalam, University Medical Center Groningen, Belanda. Dengan judul publikasi penelitian apa saja yang perlu diperhatikan. Mungkin tunggu sebentar. Ya, mungkin langsung saja ke materi pertama. Untuk pertanyaan nanti disambung di bagian belakang semuanya, begitu kurang lebih. Mungkin untuk sesi yang pertama saya persilahkan kepada Dr. Kartika Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Kartika, saya di sini akan sedikit merangkum dari teman-teman dulu mungkin pasti udah pernah dapat kuliahnya juga di kampus, tapi di sini saya akan merangkum dan supaya ketika kalau teman-teman mau conduct study gitu, supaya lebih jelas dan paham dan bisa lebih paham dalam memilih studi yang akan dilakukan. Jadi, biasanya kalau dulu saya tuh semester 5 dan 6, 5 dan 6 dan 7 tuh saya mulai harus mengerjakan penelitian untuk tugas akhir dan kemudian jadi semester 6 itu bikin proposal, terus kemudian melakukan risetnya ya sekalian, terus pokoknya tahun ke-7 tuh bukan tahun ke-7, semester 7 tuh udah harus selesai dan penelitiannya itu dalam bentuk laporan. Tapi kalau sekarang lebih strict lagi ya, harus publikasi ya gitu. Jadi mungkin dah early itu harus udah benar-benar tahu mau ngapain, terus supaya nanti cepat selesai dan cepat publish gitu. Nah ini di sini saya akan membahas step paling awal dari conduct a study, yaitu yang pertama itu menentukan judul atau menentukan tujuan penelitian. Jadi
pada saat sebelum kita memulai penelitian tuh biasanya kita kan dialokasikan ke dosen pembimbing gitu ya, dosen pembimbing. Nah, kita kan kadang nggak ngerti ya, kita nanti mau mau neliti apa sih gitu, aku harus ambil judul apa gitu. Cuman kan kita nggak tahu pada akhirnya misalnya aku tuh suka banget, aku tuh tertarik sama endokrinologi nih, aku pengen neliti tentang diabetes. Taunya kita dikasih pembimbingnya orang dari dosen pembimbing dari parasitologi gitu, parasitologi dan IKM misalnya gitu kan. Jadi akhirnya kita harus menyesuaikan. Tapi anyway, dimanapun teman-teman berada jangan khawatir, eee research question itu pasti ada gitu. Dan kalau, biasanya itu kita berangkat dari masalah yang ada. Jadi question itu berdasarkan dari problem yang kita temui dan kita berniat untuk menyelesaikan masalah, menjawab masalah itu atau pertanyaan itu. Nah ini, ada beberapa tipe research question gitu, yang paling umum ditemukan, paling umum, untuk memulai suatu studi, yaitu yang pertama itu ada mengevaluasi metode diagnosis atau terapi yang sering digunakan. Jadi ini misalnya, sekarang kan lagi banyak, misalnya lagi ada rapid test COVID itu apakah bisa mendeteksi infeksi COVID-19 dengan baik, gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah tipe yang kedua itu adalah mengklarifikasi temuan yang hasilnya berlawanan. Jadi kita tahu misalnya ada studi A mengatakan terapi A efektif, kemudian studi B mengatakan terapi A kurang efektif. Nah, kita perlu melakukan perbandingan. Selain itu ada juga yang tipe research question yang kayak gini, kayak misalnya investigasi variasi geografis. Jadi misalnya, ada prevalensi, salah satu contohnya adalah misalnya prevalensi bakteri infeksi bakteri Helicobacter pylori itu di Merauke itu lebih tinggi daripada di Surabaya. Nah, berarti kalau misalnya di Sulawesi bagaimana? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan penelitian. Kemudian ada juga menjelaskan suatu fenomena. Jadi ini misalnya mengetahui kita pengen tahu lifestyle atau faktor resiko apa saja yang menyebabkan tingginya diare, atau misalnya kalau misalnya, eee, apa saja infeksi bakteri apa saja yang menyebabkan, diare pada anak-anak usia, SD gitu misalnya gitu. Jadi kita coba menjelaskan suatu fenomena. Jadi, berangkat dari, eee, beberapa research question ini kita tentukan apa yang menurut kita paling menarik gitu. Kemudian selanjutnya selanjutnya adalah dari masalah itu, apa sih knowledge gap ya that you want to fill gitu. Jadi, what is the knowledge gap that you want to fill. Jadi, misalnya udah ada pertanyaan nih, udah ada pertanyaan terus, di situ ada yang nggak diketahui. Jadi kita mau ngisi yang nggak orang tahu itu. Jadi setelah itu baru what would your result look like. Jadi ketika kita sudah memilih ya, misalnya tadi, saya memilih yang pertama gitu tadi. Misalnya apakah saya misalnya memilih dari research question yang tadi saya sebutkan tadi, misalnya saya pilih, oh, kenapa rapid rapid test COVID itu apakah akurat, apakah valid untuk mendiagnosis infeksi COVID-19, misalnya saya pilih itu ya. Terus, what is the knowledge gap that I want to fill? Berarti karena nggak tahu kan, validitas, akurasi dari rapid test itu seberapa gitu. Oke, kita udah jawab pertanyaan yang pertama, step yang pertama, tapi kemudian kita juga harus bisa membayangkan nanti result-nya kayak apa gitu. Kita outcome outcome ketika kita sudah mengambil data dan menganalisis itu seperti apa result-nya. Dan itu kita bisa tahu misalnya ketika kita memilih itu,
Kemudian baru kita menentukan ketika sudah bisa membayangkan result-nya seperti apa, barulah kita menentukan studi desain yang diperlukan untuk mendapatkan result itu bagaimana. Nah, itu adalah, step-nya. Jadi yang pertama udah harus fix dulu kita pengen, fokus mengetahui mengetahui tujuan penelitian itu kita harus tahu dulu, baru kita nentuin, studi desainnya. Nah, mmm, tapi pada waktu menentukan studi desain itu, kita juga harus meng-consider meng-consider itu, mem mempertimbangkan mempertimbangkan visibilitas dan disingkat FINER ya, FINER, visibilitas. Pertama itu visibilitas, itu memungkinkan enggak untuk dilakukan, apalagi dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 tahun ya, apalagi cuman beberapa bulan, apakah itu memungkinkan gitu. Terus kemudian itu harus menarik, jadi menarik bagi researcher maupun, pembimbing juga. Jadi kemudian dia harus novel, sebaiknya ya novel. Jadi novel yang belum diteliti sama orang lain, jangan yang misalnya udah pernah tahun lalu udah diteliti nih sama kakak kelas gitu, terus kita ngulangin lagi gitu, kan itu tidak novel ya, itu kurang baru, jadi sebaiknya ya dimodifikasi sedikit gitu. Kemudian kita harus mengikuti ethical guideline serta harus relevan dengan furthering research and health policy. Nah, jadi secara umum, studi itu dibagi jadi 2 ya, intervensional sama observasional. Jadi ketika intervensional itu ada yang paling terkenal, paling sering itu ada 2, laboratory eksperimental sama randomized control trial. Terus kalau yang observasional itu ada cohort, case control, sama cross sectional. Nah, jadi ini kalau eksperimental study ya, jadi kita menentukan sampel, kemudian kita melakukan intervensi terhadap 2 kelompok. Jadi ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ya. Terus ini banyak banget, misalnya sering banget kalau dulu waktu saya kuliah itu ada, di departemen mikrobiologi ya biasanya, di departemen mikro itu, ada banyak teman-teman yang ngambil kayak, ekstrak, apa, tanaman apa terhadap, pertumbuhan bakteri apa gitu. Nah itu ada salah satu tipikalnya experimental study ya, jadi semua semua kelompok dan kontrol itu dikondisikan dalam lingkungan yang sama dan dalam lingkungan di laboratorium gitu. Dan semuanya sama kecuali ketika kita memberikan intervensi. Nah, setelah itu baru kita observasi disease-nya, kita observasi outcome-nya. Nah, kalau buat teman-teman yang dalam waktu 1 tahun harus selesai ini, apakah ini visible? Menurut saya ini visible. Cuman banyak desain, ada yang bisa visible, bisa enggak. Karena banyak juga yang penelitian yang melibatkan ketika itu udah dalam, misalnya melibatkan imunologi seperti itu, biasanya ada juga yang, pertimbangkan juga kayak biaya, seperti itu. Jadi itu, eee memutuskan apakah mau ngambil experimental study atau yang observational study itu juga salah satunya adalah, pertimbangan biaya selain waktu tadi itu. Terus selanjutnya, interventional study yang kedua itu adalah randomized clinical trial. Jadi kalau tadi kita menggunakan setting laboratorium, jadi kita mengkondisikan semuanya sama dengan menempatkan semua sampel itu di dalam satu laboratorium dengan kondisi yang sama. Tapi kalau randomized control trial, maaf itu harusnya control, itu kita mengkondisikan sama itu dengan cara randomisasi. Jadi meng me me mendis mendistribusikan pasien itu, secara random. Misalnya ada 2, jadi ini kita bisa lihat dari
time, onset of study, time, arahnya. Jadi misalnya sekarang kita mulai tahun 2021 bulan Januari ini kita menentukan, oh aku mau ngerjain randomized control trial. Berarti dari bulan Januari itu saya menentukan misalnya 20 pasien diabetes, kemudian 20 pasien yang sehat gitu. Dan setelah itu saya kasih intervensi, misalnya pasien yang misalnya ini misalnya ini saya udah kasih contoh tentang yang pakai terapi omeprazole gitu. Jadi ada misalnya saya tuh pengen tahu nih outcome-nya perbedaan terapi omeprazole sama vonoprazan nih. Jadi bedanya apa gitu. Jadi nanti ada 2 kelompok, kelompok kontrol dan kelompok yang dikasih eksperimen. Jadi misalnya kelompok yang kontrol misalnya kelompok kontrol itu dikasih placebo, kelompok yang eksperimental dikasih obatnya dan baru kita lihat outcome-nya. Jadi makanya ini arahnya onset of study, time-nya ke depan gitu. Nah, ini gimana? Kalau buat teman-teman apakah visible gitu? Ini perlu dipertimbangkan juga karena biasanya ini melibatkan intervensi dan biasanya ethical clearance-nya agak susah gitu. Jadi ini perlu juga dipertimbangkan. Selanjutnya adalah observational study ya. Observational study ini yang pertama adalah cohort. Nah, cohort ini ke arahnya juga ke depan ya, ke arah future. Jadi mulai dari sekarang, misalnya tahun 2021 nih, aku menentukan, oh aku mau ngerjain cohort study gitu. Berarti tahun 2021 ini saya nentuin nih ada beberapa pasien yang secara random itu uh, digolongkan ke kelompok kontrol sama subjek. Nah, ini kita follow up ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kemudian kita mau cari tahu dari 2 kelompok itu, mana yang akan muncul penyakitnya gitu. Salah satu yang karena bidang penelitian saya lebih banyak tentang Helicobacter pylori, makanya saya ngasih contoh tentang H. pylori juga. Jadi ini di sini ada infeksi ya. Jadi ini ada cohort yang dilakukan sama pasien 1.500 pasien di Jepang tahun 90-an. Jadi diikuti nih pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori sama yang tidak terinfeksi Helicobacter pylori dan diobservasi selama 10 tahun. Dan setelah 12 tahun, ternyata ada pasien-pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori itu develop gastric ulcer, polip, duodenal ulcer, dan gastric cancer. Jadi, tapi ini adalah observasi selama 10-12 tahun ya. Jadi, kalau buat teman-teman yang masih harus selesai dalam waktu 1 tahun ya, apakah ini visible? Jadi ini perlu dipertimbangkan. Oke, yang selanjutnya itu adalah case control. Kalau case control ini kita bisa ini arahnya ke belakang. Jadi ini bisa retrospektif, artinya kita bisa menggunakan data dari rekam medis. Jadi kita tentukan di awal sejumlah case dan sejumlah kontrol. Kemudian kita dari case dan kontrol ini kita akses faktor resiko apa saja yang dimiliki sama mereka. Jadi ini biasanya digunakan tujuannya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berhubungan sama yang menyebabkan munculnya suatu penyakit gitu. Itulah case dan kontrol. Nah, idealnya case control ini hanya menggunakan data dari incidence. Jadi misalnya kita ambil set rekam medisnya itu dari tahun 2010 sampai 2010 kejauhan, 2015 sampai 2020. Nah, dari 2015 sampai 2020 itu sebaiknya idealnya kita memilih case sama kontrol itu dari data incidence atau pasien baru gitu.
Nah, apakah ini visible? Ini bisa banget dilakukan sama teman-teman gitu, apalagi dalam waktu yang terbatas. Rekam medis itu salah satu, salah satu yang paling visible gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah cross sectional study. Nah, kalau di case control tadi kita menggunakan kalau di case control tadi kita memilih case, menentukan jumlah case dan menentukan jumlah kontrol di awal. Kalau di cross sectional study ini, kita tidak menentukan case dan kontrol sama sekali. Jadi kita mengumpulkan semua pasien semua yang termasuk ke dalam kriteria inklusi kita. Jadi setelah kita misalnya dari tahun 2015 kita pengen tahu ada, mmm, misalnya dari tahun 2015 sampai dari tahun 2020. Nah, kita nggak lihat tuh disease-nya apa, dia punya penyakit apa enggak. Semua pasien yang tahun 2015 sampai 2020 yang masuk ke kriteria inklusi kita, kita ambil tanpa kita tentukan itu berapa yang sakit, berapa yang tidak sakit pada saat itu. Tapi mmm, kemudian setelah itu baru setelah diperoleh datanya, terkumpul, baru kita kita cek berapa persen yang, disease, berapa persen yang non disease, seperti itu. Mmm, oke, selanjutnya adalah, ini adalah studi yang lain juga, tipe studi yang, dia tidak termasuk. Dia salah satu observational study juga, tapi tujuannya itu adalah mengevaluasi diagnostik dan screening test. Jadi, ini biasanya, seperti yang misalnya seperti yang contohnya yang paling, gampang itu misalnya tadi yang apakah rapid test itu bisa untuk membedakan disease infeksi pasien yang terinfeksi COVID atau tidak, gitu. Karena beberapa sepertinya, kita tahu ya beberapa metode itu sudah di-launch untuk melakukan diagnosis atau screening. Tapi kita pengen tahu nih seberapa baikkah si metode itu untuk membedakan disease group dan non-disease group. Karena alat diagnostik itu tidak tidak sempurna. Sorry. Oh, why? Hmm. Jadi alat diagnostik itu kan tidak sempurna ya, jadi kadang ada yang salah atau sering disebut false positif, atau ada juga yang termasuk false negatif gitu. Jadi, kita bisa mengukur nih seberapa baikkah si metode diagnostik itu untuk membedakan disease atau non-disease. Nah, tapi kita harus tahu kalau ini adalah juga salah satu yang penting itu yaitu harus mengetahui gold standarnya. Jadi yang true positif itu seberapa banyak untuk menentukan status penyakit yang sebenarnya. Terus kemudian kita juga di situ juga harus ada komponen, alternatif tes yang kita cek itu, mmm, potentially lebih visible daripada gold standard itu. Misalnya kayak Kayak contohnya dari rapid test tadi, kan rapid test itu lebih murah gitu, lebih murah dan lebih mudah digunakan dan tidak invasif. Nah itu makanya kita perlu cek seberapa baikkah dia membedakan disease group atau non-disease group. Atau untuk mengecek atau sering disebut juga untuk validity. Nah, itu adalah beberapa contoh
contoh dari studi desain yang bisa teman-teman pilih. Nah, salah satu kita pasti, teman-teman pasti juga udah pernah tahu ya ini levels of evidence. Jadi yang paling bawah itu ada laboratory study. Why? Nah, ini di laboratory study, yang kemudian yang paling atas itu adalah ya nggak paling atas, nomor 2 dari atas. Itu yang paling dipercaya itu adalah meta-analisis dan systematic review gitu. Jadi ini memungkinkan juga teman-teman tuh kalau membuat systematic review itu juga salah satu bentuk dari, penelitian, mungkin publikasi boleh ya kalau, saya dengar sih katanya kemarin boleh ya kalau, untuk graduation boleh nggak sih? Ya, tapi anyway ini adalah salah satu bentuk dari penelitian juga. Cuman dia itu sifatnya adalah merangkum penelitian yang sudah ada di database penelitian sebelumnya, yang menggunakan guideline dari Prisma. Jadi intinya ketika kita mau merangkum ini, merangkum studi-studi yang sudah ada sebelumnya, kita tidak bisa sembarangan pakai ngerangkum sesuka kita, tapi kita ikut guideline yang namanya Prisma, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi dari hasilnya itu nanti kita bisa memperoleh outcome yang kita harapkan itu berupa forest plot itu. Jadi misalnya ada nih beberapa studi yang hasilnya itu odds ratio-nya positif, ada juga yang negatif gitu, yang kurang dari 1 gitu. Jadi ini kan kesimpulannya berlawanan ya. Nah, kalau dengan systematic review dan meta analisis ini kita bisa me me merangkum, jadi total dari semua studi yang dikumpulkan itu ternyata dia odds ratio-nya lebih dari 1 gitu. Jadi dia, salah satu outcome yang diinginkan dari systematic review ini. Oke, so which one will you choose? Kayak gitu. Sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Kartika atas materinya tadi. Tunggu sebentar. Berarti ini langsung disambung aja biar lanjut ya. Nanti pertanyaannya digabung jadi satu. Selanjutnya ada Dr. Astri Dewayani mengenai materi yang berjudul penyusunan isi manuskrip dan kesesuaian GFA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, saya mau bacakan CV terlebih dahulu. Share screen. Ya, nama Astri Dewayani, jenis kelamin perempuan, kelahiran Yogyakarta 20 September 1992. Ini pendidikan dan kemudian pengalaman organisasinya. Dr. Astri Dewayani sekarang sedang mengambil PhD di Oita University di Jepang. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kembali. Mohon maaf. Oke, selamat sore semuanya. Saya Astri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan HMI. Senang sekali bisa berkumpul dengan adik-adik, teman-teman
untuk meningkatkan kemampuan kita semua untuk dalam menulis ya. Saya di sini lagi sekolah mengambil S3 barengan sama dengan Dr. Kartika tadi di Oita University. Saya di bagiannya Infectious Disease Control Department, tapi fokus studi saya ke arah cancer immunology. Di sini kita terutama membuat webinar ini untuk didasari dari melihat adik-adik terutama yang S1 itu kan perlu membuat karya ilmiah, perlu mempublish ke jurnal. Dan saya juga sebagai editor di salah satu jurnalnya, itu sering sekali melihat bahwa bukan kemampuan kita semua pasti terus belajar ya. Kemampuan menulis itu akan terus diasah, tapi ada beberapa hal yang sangat mendasar itu perlu diperhatikan terutama. Jadi ini kita membuat ini dalam rangka kita ingin memberikan ilmu juga dalam menulis. Kalau tadi Dr. Kartika sudah bagaimana sih mencari ide yang kira-kira ada yang sulit sampai yang gampang, yang kira-kira itu nanti bisa mungkin adik-adik jadi sekalian itu bisa tahu oh arahnya kemana, atau mungkin kalaupun ganti pembimbing pun juga tetap bisa memahami oh ya mungkin minta arahannya ke arah apa dan mengerti pemilihan jenis studinya. Lalu di sini saya bagaimana penulisan manuskripnya. Tujuannya apa? Purpose-nya kenapa kita butuh untuk membuat academic paper? Ya kalau untuk yang S1 sekarang ini untuk publikasi. Dosen-dosen juga perlu untuk pengembangan diri, salah satu bagian penelitiannya. Tapi sebenarnya itu didasari dari kita ini seharusnya bisa menyebarluaskan ilmu yang telah kita dapat. Itu yang paling penting. Dengan didukung apa ya, misalkan tadi dengan grant penelitian lah, atau dengan harus memang untuk kelulusan atau apa, tapi intinya adalah kita harus menyebarluaskan ilmu yang sudah kita kerjakan, dan itu bisa untuk pengembangan ilmu ke depannya. Lalu bagaimana kita menyampaikan ide dan hasil yang kita punya. Tadi bentuk studinya sudah dijelaskan, sekarang idenya itu bisa dalam bentuk misalkan original artikel, case report, lalu literatur review, seperti itu. Tapi pada dasarnya semua dalam bentuk itu, ini skemnya, jadi bentuknya seperti hourglass, dari yang besar, general, nanti lama-lama mengecil, lalu general lagi. Dibuka dari introduction, dia besar, lalu material and method itu adalah di bagian action sini ya, sampai result. Bagian discussion itu nanti membesar lagi. Jadi harus nanti memunculkan bagaimana awalnya hipotesis kita bagaimana, hasilnya, lalu conclusion dan implication-nya. Apakah kalaupun tidak sesuai juga tidak masalah, tapi kita juga harus bisa memberikan di bagian discussion itu bagaimana penyampaiannya. Jadi di introduction, pertama kita harus establishing a territory. Jadi awalnya bagaimana generalisasinya, idenya itu bagaimana, misalkan awalnya dibuka dengan previous report have focus on bla 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 bla, atau misalkan kita mau mengambil penyakit infeksi atau apa, and then kita buka dengan data epidemiologinya, bagaimana case-nya, apakah misalkan this is a most common disease in third world countries, bla bla bla, atau misalkan itu adalah non-communicable disease kayak diabetes atau misalkan penyakit jantung. Jadi apa misalkan penyebab kematian tertinggi, bagaimana data di Indonesia. Lalu studi yang lain menunjukkan misalnya CDC menunjukkan bagaimana peningkatan ini yang menjadi concern. Lalu kita perlu niche ya. Jadi apa yang masih kurang gitu di antara yang tadi sebelumnya sudah fokusnya apa, lalu
apa yang perlu dipertanyakan, counterclaiming, ada indicating a gap. Jadi it is still fully understood how the mechanism of bla bla bla, atau setelah datanya ada epidemiologi di sana tapi di Surabaya belum pernah dilakukan, atau sudah pernah misalkan antibiotik apa terus terjadi resistensi, lalu penggunaan herbal atau penggunaan apa terhadap ini masih belum diketahui apakah ini berguna untuk bakteri resisten apa misalkan. Jadi harus menunjukkan dari yang bagaimana awalnya, lalu ini kita bagian di sini adalah questioning dari penelitiannya kita. Lalu di sini bisa ditunjukkan juga hipotesisnya, misalkan kira-kira ke arahnya menuju ke arah mana. Apakah misalkan obat herbalnya itu kemungkinan ada pengaruhnya terhadap bagian tumbuhan yang itu berguna terhadap bakteri ini, kalau misalkan akarnya apa mungkin seperti itu. Nah, lalu kita occupying the niche. Jadi di sini harus meng-outlining purpose dari apa sih tujuan penelitian kita. Tadi sudah kayak apakah akarnya, bagian akarnya bisa, maka based on that, based on the reason above, we aim to bla bla bla, atau karena belum pernah dilakukan di Surabaya atau belum pernah dilakukan di Indonesia, atau tadi geografis misalkan yang di Merauke itu lebih tinggi, lalu apa, lalu di MSD study adalah untuk mengecek apa. Jadi harus ditunjukkan bahwa apa sih tujuan penelitian kita di sini. Kadang sering banget ditemukan bahwa antara ini dan ketiganya ini ada gap yang tiba-tiba loncat. Jadi hanya membahas tentang ini saja, pertanyaannya aja. Lalu habis itu, oleh karena itu kami bertujuan untuk sesuai judul, menuliskannya sesuai judul aja. Enggak, tapi harus dijelaskan sedikit gitu. Misalkan apakah belum pernah terhadap bakteri strain yang resisten apa, itu harus dijelaskan. Jadi biar ada keterkaitannya, biar pembaca juga mengerti bahwa apa yang kita pengen. Bahkan di bagian akhir pun kita juga bisa announcing present finding. Jadi hasilnya dari penelitian kita pun juga bisa kita lihat. In this present study, we show that ini, sehingga itu adalah sesuatu yang menarik. Itu juga bisa ditaruh di bagian introduction. Lalu metode itu adalah untuk bagaimana cara kita mengkoleksi dan menganalisis dari data yang kita dapatkan. Pertama, diberitahu research subject and materials. Jadi kalau apakah pakainya manusia, pasien, atau animals, terutama misalkan kalau ada reagen, lab reagen itu juga seharusnya disebutkan di awal ya. Jadi misalkan pemakaian antibodi apa, didapatkan dari mana, atau antibiotik apa, sebaiknya pakainya generik ya. Misalkan generik kita pakai metronidazole dalam kurung, baru nama mereknya didapatkan dari perusahaan apa gitu. Jadi menunjukkan, jadi selama seluruh bagian penelitiannya itu menggunakan nama generiknya, tapi kita boleh mencantumkan nama merek karena kita menggunakan apa, tapi isinya apa secara generik harus ditulisnya. Lalu bakteri strain-nya apa, didapatkan dari mana, itu juga harus, atau kultur medium yang khusus untuk bakteria ini apa, didapatkan dari mana, itu harus lebih jelas. Kalau dari manusia, seharusnya ada mengatakan bahwa terutama kalau ini dari bukan primary data, misalkan questionnaire atau apa, apakah pasien itu sudah memberikan consent-nya, itu juga harus kasih tahu. Lalu kalau misalkan pakai animal,
itu harus di animal acclimation. Jadi penyesuaiannya, misalkan hewannya didapatkan dari mana, lalu penyesuaian dia 12 jam atau tiap berapa jam dia dalam keadaannya kayak day and night, terus dikasih makan bagaimana, feedingnya sebelum treatment, bagaimana dia penyesuaiannya, itu juga harus kasih tahu. Karena ini mengikuti ethical ya, etikalnya untuk hewan juga harus. Lalu subject determination, jadi harus dijelaskan bagaimana inklusi dan eksklusi, itu penting. Jadi karena bagian metode ini kan orang lain mungkin nanti bisa mengikuti cara kita atau mengikuti dan dimodifikasi. Jadi kita harus menjelaskan secara detail sehingga orang lain itu dapat melakukan kembali tindakan kita. Nah, kalau misalkan ini penting, kalau memang menggunakan research subjeknya itu pakainya human, tolong pemilihan bahasanya misalkan dengan patient atau subjek, itu juga harus. Jadi penggunaan bahasa-bahasa yang memang secara akademik ya. Lalu berikutnya masuk ke experimental treatment. Jadi bagaimana treatmentnya? Kalau memang treatmentnya banyak, ya bisa dipecah jadi beberapa bagian ya, misalkan kita melakukan ke hewannya, misalkan hewannya dikasih makan sampai gendut, bagaimana? Lalu kita mengambil apa? Misalnya kita mengambil spleen, mengambil limpanya, lalu limpanya kita periksa misalkan interleukin apa, misalnya interleukin 6 atau apa dengan ELISA, itu kan kita bisa pecah. Jadi treat bagaimana kita menggendutkan tikusnya pertama, lalu mengecek interleukin 6-nya, itu bisa dipecahkan tiap eksperimennya. Itu yang ini perlu dijelaskan. Terus bagaimana dan kapan, itu juga. Jadi oleh siapa, misalkan pengambilan data chest X-ray atau pengukuran atau apa, itu kan pasti ada yang melakukan, dan kalau first author-nya itu bukan orang yang punya authority, seperti belum spesialisnya, belum apanya, itu harus dijelaskan diambil oleh siapa. Atau misalkan melakukan immunostaining atau apapun yang itu lebih bukan subspesialis, yang lebih spesifik dikerjakan oleh siapa, itu harus dijelaskan. Jadi itu juga mendukung bahwa paper ini dikerjakan secara profesional, terutama kalau yang ke pasien ya. Lalu cite properly if following previous study. Nah, ini harus banget diperhatikan. Kalau memang mengikuti paper yang sebelumnya tapi dimodifikasi atau persis mengikuti paper yang lain pun dijelaskan titik-titik, misalkan titik-titik as described before, lalu citasinya, atau following the previous method, citasinya. Tapi misalnya but with the modified apanya gitu, tapi tetap harus dikasih tahu. Itu kan salah satu bukti bahwa memang dikerjakan dengan benar dan tidak plagiarisme ya. Lalu ini juga jadi supplier dari reagennya atau segala macam peralatan itu seharusnya bisa dikredit dengan properly ya. Jadi dalam kurung misalkan ngambil pakai mesinnya apa, dari company apa, kota apa, negara mana, itu seharusnya seperti itu. Karena kalau misalkan orang lain mau mengcopy pekerjaan kita, dia juga harus tahu, oh saya pakainya mesinnya berbeda, atau saya pakai antibody atau reagen yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau misalkan menulis penelitian ini misalkan observasional dilakukan pada
Nah, itu bagian awal ya, dilakukan pada, lalu menggunakan misalkan mau second data atau primary data juga dijelaskan dari mana gitu di bagian awal, atau menggunakan antibiotik menggunakan bakteri apa didapatkan dari mana, itu di bagian awal. Lalu kalau memang primary itu dibilang bahwa apa sudah memberikan informed consent apa belum semua pasiennya. Lalu bagaimana animalnya diperlakukan, baru habis itu menentukan untuk mengambil ini dengan data inklusi eksklusi, lalu jadi Blue Note itu enak untuk dibaca, orang juga mengerti. Lalu kemudian bagian terakhir adalah data analisis. Jadi setelah datanya dikumpulin, bagaimana dianalisis, misalkan secara deskriptif atau analitik. Presentnya itu baik kalau deskriptif misalkan dengan tabulasi, dengan tabel-tabel aja, lalu misalkan dengan datanya itu average, standard deviation, bla bla bla. Lalu penggunaan program statistik kalau memang menggunakan statistik misalkan SPSS atau pakai Graphpad atau pakai yang lain, dan tipe tesnya juga misalkan untuk mengetahui korelasinya kami menggunakan chi-square test, atau untuk komparasi antar kelompoknya menggunakan t-test yang seperti itu dengan p-value berapa considered as significant. Jadi kita juga harus ngasih tahu significant value-nya berapa. Kalau misalkan pakai yang dengan OR dengan cohort atau case control itu menggunakan OR, harus kasih tahu kan CI-nya berapa persen, mau pakai berapa. Itu harus dikasih tahu di bagian data analysis ini. Dan yang penting adalah ethical clearance-nya juga harus dikasih tahu di sini. Sudah misalkan kalau pasien pasti tadi informed consent-nya sama institusi, ethical dari institusi. Kalau hewan terutama ethical institusinya. Lalu result, objectively presenting data with statistical support. Jadi pertama yang paling penting kalau misalkan ngambil data dari pasien, lebih baik dijelaskan describe karakteristik first. Jadi misalkan data pasien, ngambil secondary data dari rekam medik, nama, umur, pekerjaan ini, nah itu kan karakteristiknya pertama. Lalu misalkan average age-nya berapa, dengan min SD-nya apa, lalu dijelaskan dalam naratif ya, misalkan mostly apa, pekerjaannya apa, atau mostly apa, tapi yang berhubungan. Kalau misalkan hanya mengambil data, misalkan ras, tapi tidak ada hubungannya dengan tujuan penelitian kita, ya cukup ditampilkan di tabel, tapi tidak perlu dijelaskan semua di dalam narasi. Misalkan saya menemukan satu orang dari ras Jawa, lalu sebagian besarnya dari ras Kalimantan atau apa, tapi kalau tidak ada hubungannya ya tidak perlu, hanya sebagai karakteristik saja nggak apa-apa. Nah, ini paling sering saya temukan itu kadang menulis kembali apa yang ada di tabel ke dalam paragraf, itu semua ditulis ulang. Kalau bisa state aja yang paling important, state aja yang mendukung ke arah penelitiannya. Terus kadang ada yang menaruh tabel statistik raw statistik result-nya itu di dalam manuskrip, itu jangan, harus diubah. Kalau memang misalkan ini ya harus belajar cara bacanya, ya cara baca p-value-nya atau apa. Jadi ya misalkan ke correlation apa dan p-value, jangan terus dimasukkan raw datanya. Terus
tidak perlu yang namanya memberikan maksud kayak significant value. Misalkan kami menemukan dengan p-value yang sekian, berarti ini ditolak. Hipotesis apa ditolak sehingga, nah itu tidak perlu. Tidak perlu. Jadi yang dijelaskan adalah bahwa apakah itu signifikan, apa enggak, atau adakah korelasi tapi lemah, kemudian kalau misalkan pakainya Spearman, pakai Spearman correlation, apakah itu lemah, apakah itu kuat. Nah, tapi tidak, dan harus mengerti. Jadi kalau misalkan p-value dengan korelasi kuat lemah itu tidak sama. P-value tidak menunjukkan bahwa di dalam Spearman itu korelasinya semakin tinggi atau enggak. P-value itu menunjukkan bahwa hipotesisnya diterima atau tidak. Kalau dalam, jadi harus itu terutama yang S1 juga harus dipahami itu. Lalu bagian discussion. Discussion tadi kan seperti hourglass ya, yang tadinya membesar, mengecil di bagian result, sekarang kita juga harus mulai membesar lagi. Jadi di general ada beberapa yang mengeneralkan lagi di bagian discussion. Jadi pertama discussion ada introduction-nya lagi sedikit. Jadi paling penting adalah memasukkan apa yang hasil most important finding di dalam recent study. Ya punya kita ini present study. Jadi review finding, clarify outcome, stake a claim. Jadi misalkan bisa dimulai bahwa our study found that bla 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 has a significant bla 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 bla, atau here we present that the bacteria still survive bla 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 bla. Ya nggak apa-apa dijelaskan bahwa misalkan hasil kita tidak bagus, misalkan memang ini, tapi pasti di balik itu ada data lain yang tetap bagus walaupun hasil utamanya tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai hipotesis kita, tapi dalam perjalanan itu pasti kan ada hasil yang mendukung lah. Itu juga di awal dijelaskan. Stake a claim. Jadi kami itu tadi significant finding, bla 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 bla, dijelaskan dulu. Baru setelah itu evaluasi, jadi di-analyze, offer explanation from reference literature and step implication. Jadi kalau yang saya sering lihat itu, sering sekali langsung penjabarannya itu mirip seperti masih karya tulis, karya akhir ya, maksudnya buku hasil penelitiannya itu belum dalam bentuk jurnal. Jadi sering sekali langsung yang kayak umurnya tidak dari penelitian sebelumnya ini lebih banyak umurnya segini, kalau kita segini, ini. Kalau bisa diubah dulu, kalau memang yang paling menonjol misalkan ternyata hasilnya bukan umur, misalkan tingkat pendidikannya yang apa, maka masukkan dulu di introduction. Jadi kami menemukan bahwa yang berkaitan dengan ini adalah pendidikan bla 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 segala macam, gitu. Baru bawahnya dievaluasi dari penelitian sebelumnya gini. Jadi jangan terus hanya isinya mencari pembenaran dari literatur yang sebelumnya, atau terus bahwa penelitian kita ini berbeda, hanya begitu aja. Jangan. Author bisa kasih opinion dengan hasil yang terbaru, misalkan di penelitian ini berbeda bla 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 bla, tapi ada juga teorinya kenapa berbeda, kemungkinan berbeda karena sesuai teori bla 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 bla, gitu. Lalu terakhir ada conclusion, misalkan study limitations. Kita mengalami apa, misalkan di sini datanya terlalu sedikit atau apa, itu dituliskan di bagian akhir. Lalu rekomendasi itu opsional aja, kalau memang bisa menambah ya, tapi rekomendasinya jangan yang terlalu kayak nanti dilakukan
seluruh Indonesia akan lebih bagus lah. Siapa yang ngelakuin gitu kan, ya nggak, jangan yang terlalu ngadi-ngadi ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu jauh gitu rekomendasinya. Conclusion, the less the better ya. Jadi jangan sampai 6 baris, 7 baris, kalau bisa semakin sedikit lebih bagus. Jadi dan jangan menulis hasil riset lagi. Jadi kayak misalkan ditemukan pada umur sekian, ini data apa-apa, penyakitnya ini. Enggak, jadi ya lebih ke implikasinya ya, kesimpulannya apa. Kalau memang ditemukan pada kelompok usia ini, disebabkan oleh ini, dan dikemungkinan bagaimana bla 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 gitu. Jadi jangan terus menulis lagi apa yang ada di result semuanya, ditulis ulang lagi, jangan. Oke, waktunya dikit lagi ya. Bentar. Jadi setelah membuat bagian seluruhnya, baru menulis abstrak. Abstrak itu harus dicek bentuknya structured atau unstructured. Biasanya misalkan original article rata-rata structured. Jadi ada introduction, method, bla bla bla. Unstructured berarti nggak ada itu, langsung ditulis dalam satu paragraf. Lalu abstrak itu limited words. Jadi harus cek di jurnalnya berapa maksimalnya. Lalu harus include dari problem state. Jadi di introduction, indikasi metodologi ya mirip-mirip. Jadi harus ada kayak pakai tesnya apa, dilakukannya apa, tesnya apa, tes statistiknya apa. Lalu bagian resultnya, at least 40% of result itu masuk di dalam abstrak. Lalu principal conclusion. Tapi abstrak itu jangan sama persis kalimatnya dengan yang ada di manuskrip. Misalkan kopas di bagian introduction apa-apa, jangan, tetap harus membuat kalimat sendiri. Yang bagian lain itu tadi kebanyakan memang ke arah original artikel. Tapi ada yang lain, misalkan kayak literatur review, bentuknya kayak gimana, tetap ada introduction, tapi dia nggak ada metode, nggak ada apa, tapi langsung subheading 1, 2, jadi isinya apa-apa, lalu terakhir conclusion. Kalau case report, bentuknya biasanya introduction, case-nya, lalu discussion. Kalau conclusion itu optional, tergantung jurnalnya ada atau enggak. Ini banyak banget ya. Addition-nya yang sering saya temukan itu adalah paling sering akronim dari yang pertama, misalkan singkatannya apa itu, atau misalkan nama bakteri itu harus pertama pakai panjang, ya, terutama di abstrak sama manuskrip. Yang berikutnya harus dengan singkatan. Terus gunakan generic name of drug ya. Title itu the shorter the better. Jadi kalau bisa misalkan bla 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 di instansi RSUD Sutomo bla bla bla. Kalau memang bisa menghindari Sutomonya tidak dipakai, karena itu akan nanti masuk di bagian metode, akan dijelaskan pasti di mana mengerjakannya. Kalau bisa avoid untuk menggunakan sepanjang itu institution name-nya itu. Terus give note at the end of table or figure. Jadi kalau misalkan pakai kita mengerjakannya banyak, p-value-nya itu macam-macam, dikasih bintang. Misalkan kalau yang ini pengerjaannya dengan tes apa, tes A, tes B, itu di bagian bawah tabelnya dikasih, oh tesnya yang ini beda, tesnya yang ini sama. Kan kadang ada normalize atau enggak keadaan distribusinya. Kalau memang mau dijadikan satu, nggak apa-apa tabelnya, tapi di bagian bawah dikasih note. Kalau ini tesnya apa, kalau ini tesnya apa. Tuh. Terus affiliation, itu in order ya. Jadi first author, author, bla bla bla, correspondence itu terakhir. Ya, jangan correspondence ditaruh di antara, di tengah-tengah itu enggak. Jadi correspondence di akhir. Figurnya kalau bisa di dalam PowerPoint, kalau memang ada gambar. Kenapa? Karena untuk good resolution ya dari image-nya. Lalu gambarnya itu kalau memang ada figur, misalkan saya menemukan misalkan kemerahan misalnya di lambung menunjukkan akut gastritis atau apa, tidak perlu semua gambar lambung, cukup 1 atau 2 yang bagus resolusinya, lalu dikasih panah. Atau misalkan pada chest X-ray saya menemukan misalkan efusi apa, efusinya ditunjuk, itu penting.
Nah, ini lalu menjelaskan tentang GFA ya. GFA itu Guide for Author. Jadi setiap kita mau submit jurnal, itu tiap jurnal punya in-house style sendiri. Jadi itu perlu diperhatikan bahwa kita kalau submit paper itu nggak bisa di general semuanya disamain langsung asal kirim. Tapi harus mengikuti stylenya tiap jurnal. Ini contohnya kalau di Folia Medica, ini ada Guide for Authors. Di sini harus dilihat, atau biomolekuler ini ada di sini, ada template-nya, ada Guide for Authors juga. Nah, yang paling penting harus dilihat adalah biasanya abstract structure tadi. Unstructured, structure, number of words, mau abstraknya, mau manuskripnya, itu harus dilihat, sama reference style biasanya. Jadi menggunakan misalkan ada yang angkanya di atas, ada yang di dalam kurung, author, year, atau apa, itu pokoknya. Jadi kalau bisa langsung otomatis pakai reference management aja. Paling kalau yang gratis itu Mendeley. Kalau EndNote itu bayar, Zotero kalau nggak salah juga gratis kok. Nah itu harus mulai belajar pakai ini. Kalau yang lain-lainnya biasanya nggak hanya masalah font atau spacing atau apa, tapi yang paling penting sebenarnya ini, pay attention-nya ini. Oke, ini di dalam FK sekarang ada yang namanya ini, UKJF ini, ada 12 jurnal. Jadi kalau misalkan mau yang S1 terutama, kalau misalnya mau submit, cek di 12 jurnal ini dulu aja sebelum cari ke tempat yang lain. Kalau memang merasa papernya itu bagus, dengan mutu yang bagus, penulisan bagus, misalkan mau internasional yang sesuai Scopus, silahkan, tidak ada masalah. Kalau mau di dalam UNER sendiri pun juga sudah banyak dan itu bisa menampung naskah-naskahnya adik-adik semuanya. Itu yang perlu dicek. Oke, sekian kelebihan sedikit waktunya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Astri Dewayani. Ini banyak sekali ya tips-tipsnya. Mungkin nanti akan banyak di belakang. Baik, selanjutnya yaitu lanjut ke pemateri ketiga. Nanti share screen TV. Ya, pemateri ketiga kami yaitu Dr. Firas Farisi Alkaf. Beliau sedang mengambil PhD di Groningen. Kemudian ya, ini course-nya, kemudian awards-nya juga. Sekian. Fokus studi pada bidang PhD di Groningen untuk Dr. Firas yaitu sistem komplement dan marker inflamasi lainnya pada ginjal ya. Ada juga banyak di publikasi-publikasi beliau, kemudian di award-award dan juga course-nya. Ya, baik. Langsung saja saya berikan langsung kepada Dr. Firas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? PowerPoint-nya. Oke, jadi saya cuma mau berbagi pengalaman terkait publikasi penelitian. Selama saya mencoba untuk menulis, kebetulan di masa-masa waktu saya pertama kali menulis itu belum banyak yang bisa diajak berbicara terkait hal ini. Jadi belum ada yang membimbing, jadinya belajarnya otodidak dengan belajar berdasarkan pengalaman. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya terkait hal itu. Oke, ya kalau ya mungkin ini kayak saya cuma mau menunjukkan aja bahwa awalnya saya 2018 itu saya baru publikasi 1, terus di 2019 saya publikasi 3, terus 2020 saya sampai 11. Tapi
ya ada upside down-nya dalam penulisan ini dan banyak yang saya pelajari, dan kebetulan karena memang tidak banyak yang bisa diajak sharing, sehingga saya belajar sendiri dan mencari pengalamannya sendiri gitu ya, tanpa ada yang bisa diajak sharing. Mungkin kalau misalnya Mbak Kartika dan Mbak Astri, karena mungkin sudah punya research group yang sudah mapan, sehingga udah ada yang bisa mengajari dan membantu. Sedangkan kalau saya cuma learning by doing saja. Kenapa sih harus publikasi? Oke, bisa dilihat dari sini. Alasan awalnya kan memang dari surat edaran dari kementeriannya, tapi sebenarnya kalau untuk S1 tidak harus ada publikasi ya, hanya perlu menyusunkan laporan skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi. Sedangkan untuk magister itu yang baru, magister dan doktor itu yang baru mulai disuruh untuk publikasi. Kalau di UNER sendiri bisa dilihat bahwa ini dari screenshot ya, magister ataupun doktor itu harus ada publikasi, dan tingkatan publikasi itu mempengaruhi dari nilainya, nilai untuk bagian apa sih istilahnya itu, SKS untuk SKS publikasinya atau SKS penelitiannya. Jadi semakin tinggi jurnalnya itu semakin tinggi juga nilainya. Jadi yang pertama apa yang harus kalian perhatikan, apa yang harus kita perhatikan adalah, dari apa yang saya pelajari adalah cek dulu apakah itu predator atau bukan. Dengan ya ini link yang dipakai di UNER adalah predatoryjournals.com. Kenapa begitu? Karena ya memang surat dari UNER-nya menyatakan seperti itu. Dari sini surat tahun 2020 awal itu saya melihat bahwa oke, kalau kita mau ngecek apakah predator atau bukan, itu kita buka di www.predatoryjournals.com. Oke, apa sih maksudnya predatory journals itu? Misalnya bagaimana sih cara kita menggunakannya? Kita tidak perlu tahu kayak apa sih predatory journals dan sebagainya, karena it is what it is. Di universitas menyuruhnya kita menggunakan link ini, ya kita menggunakan link ini. Cuman kita tinggal belajar gimana cara kita menggunakannya. Jadi kita buka predatoryjournals.com, nanti di sini ada pilihan, ada jurnal atau publisher. Oke, kalau kita klik yang bagian jurnal, nanti akan keluar listnya itu apa saja. Kita tinggal Ctrl F, terus kita masukkan nama jurnal yang mau kita tuju. Nanti kalau memang tidak ada, ya berarti memang itu bukan jurnal predator gitu ya. Begitu pula dengan publisher yang predator. Apakah itu publisher predator atau tidak? Kita klik yang bagian publisher, kemudian kita Ctrl F, dan kita cari publishernya, masuk dalam predatory apa tidak. Ya, upside down-nya daripada link ini adalah, ini terakhir diupdate pada tahun 2017. Jadi kalau memang ada jurnal predator baru setelah 2017, itu tidak akan ketahuan. Dan maksudnya kalau kita mau ngecek, kemudian kita search, dan dia tidak masuk dalam jurnal predator, ya sebenarnya mungkin dia masuk, tapi karena list jurnalnya tidak terupdate setelah 2017, jadi tidak termasuk. Tapi kan kita yang penting kita harus publikasi, ya, maksudnya apalagi mahasiswa juga yang penting publikasi, sehingga selama tidak masuk dalam list yang ini, itu masih kita akan bilang itu aman, in quote aman. Oke. Lalu apalagi yang diperhatikan setelah kita cek, oke ini jurnalnya bukan predator atau tidak predator, kemudian kita akan melihat kuartilnya untuk masalah jurnal Index Scopus. Yang paling sering dipakai adalah skimago.jr.com, atau bisa juga langsung dicek di Scopusnya. Walaupun memang agak tricky, partnya di sini adalah ini salah satu contoh jurnal yang pernah saya tulis, American Journal of Case Report, kita kalau dibuka di Skimago, maka keluar ada lagi 3. Tapi ketika dibuka di Scopusnya langsung, 58 persentilnya adalah 58%. 58% itu masuk dalam Scopus Q2. Itu ya memang masih membingungkan gitu ya. Karena di UNER sendiri menggunakan Skimago. Kalau kalian tanya, di UNER pakai apa? Pakainya Skimago. Tapi kalau di kementerian, kalau saya lihat di database saya di kementerian, itu yang mereka gunakan adalah Scopusnya, bukan Skimago-nya. Jadi ya maksudnya ya kalau bisa sih, kalau kalian memang sudah punya paper yang bagus dan mau submit, ini juga bisa jadi pertimbangan gitu ya, bahwa ini let's say malah di Skimago-nya Q1, ternyata ketika kalian buka di Scopus ternyata udah jadi Q3, ternyata kan sia-sia ya nggak sia-sia juga, tapi juga agak unik juga kan ketika nanti kalian mau daftar sekolah di luar negeri atau gimana, ya akan jadi tricky part karena di Scopusnya kok bilangnya begini, kok di Skimago-nya bilangnya begitu, agak berbeda. Sedangkan untuk kalian, untuk jurnal nasional bereputasi, itu bisa dilihat di Sinta ini, di Sinta,
Indonesia sinta.researchbrin.go.id/journals. Kalian bisa lihat di sini ada S1 sampai S6. Jujur saya sendiri juga kurang paham terkait perankingan ini, tapi yang saya tahu bahwa semakin rendah, yaitu S1, itu semakin tinggi, semakin bagus kualitas jurnalnya, dan ada cut off setahu saya untuk minimal bisa diakui ketika mungkin saya S2 atau S3 itu ketika publikasinya di jurnal nasional bereputasi itu ada cut off Sinta yang boleh itu Sinta berapa. Arti mungkin kemungkinan besar ya S6 atau S5 ini mungkin tidak dianggap bahwa itu sebagai syarat publikasi. Setahu saya, tapi saya mungkin salah karena saya tidak punya pengalaman sama sekali untuk publikasi di indeks jurnal terindeks Sinta ini. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu tadi prediktor atau bukan, kemudian kita tahu kuartil atau rankingnya, kemudian kita sudah menentukan nih, oke, kita kira-kira mau publikasi di jurnal, misalnya let's say jurnal Scopus atau jurnal Sinta. Kemudian kita harus mikir, publikasinya bayar berapa sih? Jadi yang kita keluarkan uang itu bukan hanya terkait penelitian kita, tapi juga ketika kita mempublish, kita harus mikir biaya yang harus kita keluarkan. Saya rasa untuk jurnal nasional itu tidak ada masalah, karena setahu saya maksimal juga cuma 1 juta mungkin. Jadi tidak terlalu besar. Yang jadi masalah adalah ketika kalian mau publikasinya di Scopus, di jurnal internasional terindeks Scopus. Biaya publikasinya itu harus sangat perhatikan karena bisa mencapai puluhan juta. Sehingga menurut saya, kalau dari pengalaman saya, karena saya sendiri juga ya learning by doing dan mencoba membangun sendiri, sehingga pertama adalah cari jurnal yang disponsori oleh suatu society, cari jurnal yang menawarkan gold open access dan bukan jurnal yang open access dari awal, dan juga ajukan waiver ke jurnal tersebut. Walaupun menurut saya sih yang ketiga ini charge-nya sangat kecil dan saya sendiri juga belum pernah berhasil mendapatkan waiver tersebut. Emang saya tunjukkan dulu ya, pertama, masalah biaya publikasi. Ini salah satu contoh jurnal yang pernah saya lihat adalah International Journal of Environmental Research and Public Health. Kita lihat di sini, Q2 dia, high index-nya tinggi sekali. Oke, terus kita lihat biayanya, berapa nih biayanya? 2.300 Swiss francs. Berapakah itu? 36 juta untuk sebuah jurnal Q2. Menurut saya ini sudah sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena kalau kita tidak masuk akal ada pembandingnya kan. Contoh lain adalah PLOS ONE. Q1 dia, dan hampir semua pasti tahu tentang PLOS ONE. Biaya publikasinya berapa? 1.695 USD untuk artikel secara keseluruhan, which is adalah 24 juta. Jadi bisa dilihat bahwa tadi di jurnal Q2 mintanya 36 juta, sedangkan di PLOS ONE hanya 24 juta. Ini kalau kita ngomong yang ekstrim ya, ini ngomong kita ngomong Q1 ya, untuk Q2, Q3, dan Q4, untuk Q3 dan Q4 mungkin harusnya akan lebih, yang saya tahu lebih murah daripada untuk Q1, tapi itu bisa kalian lihat ya, bahwa kalian harus memperhatikan artikel processing charge-nya itu, biaya publikasinya berapa sih yang harus dikeluarkan sebenarnya, dan dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Kemudian tadi ngomong kan salah satu saran adalah cari jurnal disponsori oleh society. Maksudnya bagaimana? Ini kita lihat di sini ada Egyptian Heart Journal. Ya bisa kita lihat di sini bahwa publikasinya gratis karena dia disupport oleh disupport oleh pemerintah dari Egypt sendiri langsung. Jadi kita publish di sini kita tidak perlu bayar apapun. Oke. Contoh lain adalah Military Medical Research, jurnalnya Q2. Ini juga gratis karena disupport oleh People's Military Medical Press. Jadi kalian sampai di sini kalian tidak kehilangan apapun, kalian bisa sampai secara gratis. Oke, tadi saya ngomong masalah cari yang open access dan tidak open access. Kenapa begitu? Oke, ini logonya ya, ini logo open access-nya. Karena jurnal yang menyediakan pilihan jadi ada jurnal yang dari awal ngomong bahwa semua paper kita ini open access. Dia akan pukul rata, semua jurnal harus membayar let's say $1.000 per kali publikasi untuk semua paper. Dan untuk jurnal yang tidak open access dari awal, itu ada pilihan. Apakah kamu mau di open access atau tidak? Ketika ada jurnal seperti itu, biasanya yang tidak open access itu gratis. Tapi ketika kalian memilih untuk open access, itu diminta untuk bayar, dan bayarnya lebih mahal daripada jurnal yang open access dari awal. Seperti yang saya pernah tahu, itu ada jurnal tidak open access bayarnya $0 alias gratis.
Tapi ketika mau open access, jadi harus bayar $3.000, which is lebih mahal daripada memilih untuk jurnal yang open access dari awal. Tapi kalau kita mau cari yang gratisan, lebih baik kita pilih yang tidak open access. Contohnya seperti ini ya. Ini karena saya bidang nefrologi, saya ambil screenshot yang dari nefrologi. Ini logo. Kalau kalian buka Schema Go, terus kalian catatkan, kalian akan menemukan logo ini. Ini ada logo open access. Kita lihat sih berapa sih perbedaannya. Jadi misalkan saya ambil contoh ya. Ini nefrologi dialysis transplantation. Ini yang tidak open access dari awal, dan yang Kidney International Report ini dari awal sudah open access. Yang nefrologi dialysis transplantation, ketika kalian publish dan tidak pilih open access, itu gratis. Tapi ketika kalian mau membuat jadi open access, kalian bayar sebesar ini jumlahnya. Sedangkan kalau tadi Kidney International Report, dari awal kalian sudah langsung membayar segini besarnya. Jadi kalau memang tidak punya funding dan ataupun kalau punya funding dan fundingnya tidak mewajibkan untuk open access, lebih baik hindari pilihan yang dari awal open access, sehingga kalian bisa tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Itu dari pendapat saya ya. Selain masalah, kemudian setelah kalian tentukan biaya publikasinya, dan mungkin sebelumnya atau setelahnya, kalian bisa cek jumlah paper yang terpublish setiap tahunnya. Oke, ini contoh lain dari bidang lain, yaitu bidang di Medicine, Public Health, and Environment, and Occupational Health. Kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan high index-nya, ini yang paling tinggi. Kita lihat jurnalnya ya, Environmental Health Perspective, 269. Total dokumennya per tahun adalah 179. Terus kita switch. Coba kita lihat, kalau dari yang total dokumennya paling tinggi. Ya, kita lihat di sini, kalau kita mau sama-sama kita ambil Q1, maka kita bisa lihat di sini. Lebih baik publikasi di mana, ya kan? Apakah publikasi di high index tinggi 179 ataukah publikasi di yang high index-nya ya setengahnya, tapi total dokumennya 1.700, 10 kali lipat lebih tinggi. Logikanya, chance-nya lebih besar kan ketika kita bisa publish di sana. Dengan maksudnya paper yang diterima adalah 10 kali lipat lebih tinggi, sama-sama Q1, apa bedanya kan gitu ya? Nanti pun juga sama ketika kalian ngomong, enggak, saya mau coba Q3. Kemudian kalian tinggal nge-search aja Q3 yang total dokumennya paling banyak. Sehingga chance kalian untuk publikasi itu lebih tinggi dibandingkan kalian submit Q3 yang menerimanya hanya 1/4 atau 1/5 dari Q3 yang satunya. Ya, itu yang saya gunakan ketika saya mencoba untuk publikasi. Ya, tapi ya kembali lagi semua orang punya preferensi hal masing-masing termasuk dalam pemilihan jurnal. Ada yang memang orang itu sangat idealis sekali menyatakan, saya ini menulis untuk membagikan ilmu saya, sehingga saya harus memilih publikasi di open access. Tapi saya juga berpikir, ya kalau mau cari yang gratis, mau open access tinggal buka Sci-Hub saja, kan itu sudah ada banyak bacakannya. Kemudian ada juga yang mau, ya ada banyaklah preferensi masing-masing, dan saya yakin kita semua tinggal menentukan preferensi kita masing-masing. Dan ya tidak ada kata terlambat untuk memulai. Saya memulai menulis itu setelah waktu mulai dokter muda dan mulai publikasi tahun 2018. Saya merasa itu sudah terlambat untuk bagi saya. Tapi ya kalau saya berpikir begitu, sehingga saya tidak pernah bisa maju, sehingga ya tidak, kalau memang sudah memang bisa, ya mulailah menulis apapun, kapanpun waktunya, itu tidak ada kata terlambat. Dan menurut saya pribadi adalah pengalaman lagu terbaik. Saya belajar selama 3 tahun mencoba menulis, selama 4 tahun 5 tahun mencoba menulis ini, banyak yang bisa saya dapatkan termasuk predatory journal dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengalami hal itu, membayar dengan jumlah yang agak tidak masuk akal, tapi ya namanya pengalaman, ya itu what it is. Ya. Itu mungkin dari saya, lebih cepat daripada teman-teman yang lainnya, lebih cepat 8 menit dari teman-teman yang lainnya mungkin. Ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, makasih banyak Dr. Firas atas atas ilmunya mengenai pengalamannya yang sangat banyak. Mungkin ada pertanyaan dari partisipan sekalian? Kalau belum ada, mungkin ini ada satu titipan pertanyaan tadi. Jadi gini, kami kan yang S1 ini sekarang dikarenakan pandemi ini, beberapa jenis penelitian itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, oleh karena itu, sekarang metodenya diganti, apabila tidak bisa dilanjutkan, diganti dengan systematic review. Nah, apakah ada
tips-tips tertentu atau mungkin dokter sekalian punya contoh penelitian atau manuskrip yang systematic review gitu, kemudian tips-tipsnya apa saja, baik penulisan ataupun nanti submitnya, mungkin itu. Siapa yang bilang, Mbak Tika? Saya coba jawab ya. Oh, monggo. Jadi sebenarnya systematic review itu gampang-gampang susah ya. Jadi itu semuanya kalau kita asalkan kita sudah menentukan pertanyaan penelitiannya, membuat systematic review itu kalau misalnya kita udah nentuin pertanyaan penelitiannya, kita tinggal follow guideline atau bahkan ada yang Refman mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tapi ada si Refman software aplikasi ya, website web-based gitu. Jadi kita tinggal download itu, terus kita follow tutorialnya, terus kita masukkan search datanya sesuai dengan apa yang di guideline yang dibimbing sama di website yang disebutin di Cochrane itu sebenarnya bisa jadi gitu, bisa jadi. Jadi asalkan ya, tapi itu tadi kita harus menentukan judul, kita menentukan tujuan, aim penelitian yang itu tidak dilakukan oleh orang lain. Karena trikinya adalah ketika kita merangkum apa yang udah orang lain kerjakan, penelitian original artikel yang kita kerjakan itu likely bakalan ada orang yang kepikiran hal yang sama gitu. Karena saya udah jujur pengalaman sih, saya udah beberapa kali nyoba pengen nulis systematic review gitu, tapi ternyata aku search lagi, update di PubMed, oh ternyata udah ada yang nulis sama persis gitu, dengan jumlah kriteria inklusi dan eksklusi yang sama. Jadi sebenarnya tricky part-nya kalau di systematic review itu adalah menentukan penelitiannya, menentukan tujuan penelitiannya gitu. Maksudnya tujuan systematic review-nya gitu. Itu. Sementara itu aja sih, mungkin kalau yang lain, Astri atau Firas yang mau menambahkan. Ini Iya, sebenarnya agak sulit juga ya, karena kan total dari mahasiswa kan sekitar 200-an. Jadi kalau misalkan ada 200 ide mengenai systematic review itu agak sulit, karena kan bisa dilihat dari piramidnya itu kan ada di bagian atas. Berarti memfilter itu akan mendapatkan hasil menuju ke systematic review nggak mungkin sebanyak yang di bawah itu, karena di bawahnya yang difilter. Jadi yang pertama pembimbingnya harus mengerti juga ya, pembimbingnya harus mengerti ide apa yang harus dicari, ya kan, judul idenya, bidangnya bagaimana. Lalu kalau masalah misalkan teknisnya sebenarnya ya itu tadi gampang-gampang sulit, gampang misalnya nyari masukin kan keyword apa-apa, tapi sulitnya adalah harus menseleksi juga kan, nanti setelah semuanya muncul kita harus menseleksi mulai dari judulnya mengikuti enggak, eksklusi inklusinya bisa enggak, lalu hasilnya cocok enggak, itu nanti. Nah itu kemungkinan kalau misalkan dikerjakan bukan berarti sekelas S1 tidak mampu, saya tidak mengatakan begitu ya, tapi kalau misalkan autornya satu saja dengan pembimbing sebagai co-author dan corresponding itu berat. Kalau misalkan dikerjakan sebuah grup itu masih memungkinkan gitu. Firas, bagaimana Firas? Mungkin untuk submission-nya, Dr. Firas. Oke, untuk pertama-tama karena saya tipe orang yang lebih minat untuk, ya bukan menghina, tapi saya tipe orang yang merasa bahwa ngapain riset kok cuma duduk di depan laptop. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi dari saya pribadi kayak, what's the point? Saya masih muda, jadi saya merasa bahwa oke, ini saya kalau mau riset saya lebih prefer untuk mencari sendiri, melakukan penelitian, menemukan data daripada
just duduk di depan laptop dan kemudian browsing artikel dan lain sebagainya. Tapi ya memang itu adalah sebuah pilihan yang ya agak saya kan juga ngomong kebijakan yang unik juga karena ya saya yang jujur ngomong juga systematic review memang pembimbingnya sudah bisa nulis. Kok nyuruh kita bikin systematic review. Dan itu lebih sulit kalau saya merasa harusnya malah lebih enak bikin review artikel biasa yang bukan sistematik sehingga lebih fleksibel. Jadi kayak kita bikin kebutuhan pustaka. Ya, jadi kayak cuman review artikel, janganlah systematic review. Tapi kalau memang untuk masalah submission-nya, basically itu sama, tidak ada perbedaan ya. Bagaimana caranya kita mau menulis systematic review atau original article, ya tidak ada masalah sih, tidak ada untuk masalah submission-nya sih tidak ada. Dan memang juga kembali tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Asri bahwa tidak mungkin hanya satu mahasiswa suruh bikin systematic review sendiri. Karena salah satu kriterianya adalah harus ada 2 independent reviewer. Kalau saya tidak salah ingat ya. 2 independent reviewer dan kalau ada dispute, ada ketidakcocokan di antara 2 reviewer itu harus ada reviewer senior untuk melihat itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat konsepnya masalah di sini adalah hanya ada 1 mahasiswa dan 2 pembimbing. Mana mungkin dan saya skeptik bahwa pembimbing ada waktu untuk menjadi reviewer untuk menganalisis datanya. Salah satu pembimbingnya. Dan pembimbing yang satunya yang untuk penengahnya juga saya yakin juga kurang. Ya pasti juga tidak ada waktu untuk hal itu. Jadi saya rasa ini agak impossible untuk dilakukan sendiri. Apalagi tanpa bimbingan, kayak blinded. Menurut saya itu lebih blinded daripada apa yang saya lakukan saat ini. Yeah. Kalau Mbak Kartika mungkin bisa dibimbing oleh Dr. Miftah yang sudah senior, jadi aman-aman saja, pasti sesuai arah gitu ya, tidak menjerumuskan nantinya. Ya tetap belajar lah, Iya. Kalau misalkan sekarang ini melakukan yang laboratori dalam artian animal model atau yang menggunakan bakteri juga sepertinya masih bisa kan, asal tidak pasien sebenarnya kan? Masih bisa. Beberapa teman-teman sih masih ada yang stay di Surabaya ya, mereka melakukan penelitian laboratorium masih bisa sih. Iya, yang sebenarnya tidak memungkinkan di pandemik itu adalah kan ngambil primary data. Yang wawancara. Kan? Secondary data, rekam medik masih mungkin. Menggunakan di lab juga masih mungkin sebenarnya. Kuesioner juga masih mungkin. Kuesioner juga masih mungkin. Iya kan kalau tapi kan itu kan arahnya misalkan mau ngambil yang lebih milenial, maksudnya lebih anak muda kan dan tidak bisa, kalau pasien kan lebih beragam ya kalau ketemu langsung, lebih beragam dari pendidikannya mulai dari apanya, itunya bedanya sih. Cuma menggunakan kuesioner online juga sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana idenya, ya kan? Mengambil yang paling gampang sebenarnya S1 kan juga ya kalau novelty, tidak novelty banget, nggak apa-apa sih. Cuma misalkan belum pernah misalkan datanya yang di Sutomo memang belum ada, atau misalkan menggunakan strain bakteri yang resisten belum, kan nggak masalah sih, nggak harus yang benar-benar novelty-nya tinggi gitu kan. Silakan bilang sama KPS-nya, jangan bilang di sini. Siap. Ini KPS-nya ganti sih sejujurnya. Tutup Purwo ya? Iya. Ya, makasih banyak atas jawabannya. Ya, terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini lanjut ke tahap selanjutnya sih. Ini bagaimana caranya memulai penelitian saat dokter muda. Terus kemudian yang kedua lebih memilih mana, lebih enak mana, mengajukan diri sebagai asisten peneliti atau mengajukan ide peneliti sendiri dan mencari mentor di bidang tersebut. Kira-kira lebih mudah yang mana gitu.
Ini sebentar, ini arahnya gimana? Konteksnya adalah di luar dari penelitian yang untuk S1 atau untuk gimana? Soalnya maksudnya udah dokter muda. mulai lah, Iya. ya kan pas dokter muda bisa aja dia masih ngerjain yang sebelumnya. Kan pokoknya selama sebelum lulus kan dia publikasinya kan sama belum lulus dokter kan. Itu agak tricky. Jadi maksudnya ini dia di luar konteks yang lain, dia pengen melakukan misalkan aku nemu nih sesuatu case report, bagaimana memulainya di luar ini atau untuk yang S1, terus apakah maksudnya gimana? Untuk yang kedua, yang pertama tadi, yang misal udah nemu ini terus diapakan ini data case report, misal ya. Ya. Berarti kalau dokter muda ya nanti Firas kalau misalkan kan bagaimana nih pas di dokter muda nyari case report yang seperti apa, dan sebenarnya kalau mengajukan jadi asisten peneliti atau peneliti langsung itu tergantung ya. Jadi kadang misalkan di ITD atau misalkan kita kenal sama dosen siapa, lalu beliau sudah mengerjakan sesuatu yang kita bisa, kalau kita bisa bantu, pertama memang belum punya dasar apa-apa, ya lebih baik jadi co-author saja, bantu. Kalau memang sudah mendapat persetujuan atau apa, yang salah satu misalkan penelitiannya beliau itu bisa diambil sedikit, ya bisa untuk jadi first author, seperti itu. Nah, ini lanjut ke Firas nih. Ya, jujur, ya itu pertanyaan yang saya dulu pernah dalam posisi seperti itu gitu ya. Ketika DM mencoba approach mencoba mencari ide, dan memang ya kita masih dalam sistem yang klasik, dalam arti udahlah kalian itu belajar, ngapain sih pikir-pikir penelitian. Itu akan ada sebagian senior yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian ketika kalian lebih baik mana gitu ya, antara kalian punya ide, kalau memang kalian sudah punya ide ataukah jadi asisten. Yang menurut saya sih yang paling enak pertama adalah pastikan bahwa kalian jadi co-author-nya, kalaupun kalian mau jadi asisten penelitian. Karena banyak kejadian di mana ketika jadi asisten penelitian kemudian ya cuma sekedar oke, terima kasih. Kita akan merasa kita ini DM, masih alhamdulillah bisa diajak penelitian sama senior. Saya pikir itu udah bukan zamannya lah. Itu kan zaman penjajahan ya, kita udah merdeka. Kok mentalnya masih mental seperti itu gitu ya. Dalam arti kita ini equal. Kalau kita jadi asisten penelitian ya kita memang berhak untuk mendapat posisi authorship. Tapi biasanya tidak seperti itu. Biasanya kalian bantu ya, nanti kalian akan punya koneksi. Terus kenapa gitu kan? Namanya tidak masuk di dalam authorship, kemudian nanti kita mau apply kerja, kamu kerjanya ngapain? Oh, saya bantu penelitian bla bla bla. Mana buktinya? Nggak ada. Ya. Emangnya senior yang kita bantu itu presiden gitu kah yang rekomendasinya 100% diterima? Kan juga tidak. Jadi mungkin itu sih, kalau misalkan asisten penelitian ataukah ide sendiri, menurut saya ya pertama dilihat dari masalah authorship-nya. Tapi kalau memang sudah punya ide sendiri, lebih baik enak ide sendiri. Karena kembali lagi yang saya jelaskan di awal bahwa masalah senioritas ini masih cukup bermasalah menurut saya pribadi, dan di mana ketika kalian jadi asisten penelitian itu kalian secara tidak sadar kalian akan merasa lebih rendah. Dan kalau kalian punya ide, itu ide kalian gitu kan. Kalian lebih apa istilahnya? Ya kalian yang lebih punya wewenang. Jadi ya kalian tidak ya kalian yang punya kuasa terkait hal itu. Itu kalau dari pendapat saya pribadi sih seperti itu. Saya juga pernah ngerasakan jadi ghost author waktu bersama Mbak Astri juga. Waktu kita publikasi berapa Mbak ya? 13 sama 14 ya, bergabung di situ, dan nama kita tidak masuk. Terus setelah selesai jadi ghost author, kemudian kita mikir kayak, ngapain kita kerja kayak gini ya? Duit juga nggak seberapa gitu ya. Kayak, what's the point? Mendingan kita nyari ide sendiri gitu. Gitu sih. Baik. Terima kasih atas pengalamannya Dr. Vira sama Dr. Astri. Mungkin Dr. Tika mau menambahkan atau apa? Dulu
Saya pernah sih waktu DM ngerjain penelitian, maksudnya jadi ada, kalau nggak salah dulu tuh bareng sama adik kelas angkatan 2010 juga. Kita ngajuin grant, ada grant namanya Syamsi Duha Foundation. Mungkin sekarang masih ada ya, tapi pada saat itu kita karena kita masih mahasiswa, jadi kita masih tetap membutuhkan ini ya, pembimbing ya. Jadi meskipun kita mengajukan ide kita sendiri, tapi itu kita jangan terus kayak, oke, aku sendiri gitu. Oke, karena aku punya ideku, jadi aku jalan dewe gitu. Itu juga menurutku lebih baik kalau kita tetap melibatkan pembimbing, tapi tetap pilih-pilih ya pembimbingnya yang kira-kira benar-benar bisa membimbing gitu. Jangan cuman kayak ngambil, malah kita nanti apa ya, istilahnya gimana ya, kayak justru di aku misalnya idenya kita, tapi ntar malah yang udah kita kerja keras payah gitu, terus ternyata diambil gitu, dia yang jadi first author gitu kan, kesel ya. Jadi tetap pilih pembimbing, tapi pilih pembimbing yang kira-kira benar-benar bimbing kalian. Nah, itu nanti ketika kalian misalnya ada tabrakan ya, pas waktu kalian DM, terus penelitian kalian agak molor karena harus disambing DM gitu ya, harus tetap jaga stase gitu. Nah, ketika kita melibatkan pembimbing, kita pakai pembimbing, kita nanti jadi ada kayak yang gimana ya, ngebantuin gitu. Oh, ini anak ini masih DM, nanti berhubungan sama orang fakultasnya tuh bisa lebih baik. Tapi itu tadi ya, jangan pilih-pilih pembimbingnya, jangan yang ya gitulah. Ya, masalah authorship tuh berarti juga harus dimengerti ya, bahwa first author itu siapa, co-author itu siapa, koresponden itu siapa. Bukan berarti kita yang punya ide apa, kita juga jadi first author dan koresponden, itu juga apalagi terutama yang masih mahasiswa, lebih bagus koresponden itu berarti pembimbing, karena dia yang lebih bertanggung jawab, dia mengerti. Kalau first author berarti yang memang menyusun manuskrip dari idenya, tapi dibantu dengan co-author, koresponden. Itu juga harus dimengerti. Iya. Baik. Terima kasih banyak jawabannya dari Dr. Tika dan juga Dr. Asri. Banyak sih ini berarti pengalaman berhubung. Ya, mungkin saya akan mengalaminya ya, soalnya semester depan ini insya Allah jadi DM. Jadi sudah punya pattern tersendiri. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin agak keluar topik mungkin ini. Jadi izin bertanya mengenai penelitian namun terkait dengan studi lanjutan ke luar negeri yang memerlukan proposal penelitian dan profesor pembimbing. Terkait hal tersebut, penelitian dan pembimbing seperti apa yang sekiranya dapat membantu penerimaan studi? Kemudian di UNER sendiri, apakah ada sarana konsultasi untuk studi di luar? Baik, itu. Sekian, terima kasih banyak dokter, mohon arahan bimbingannya. Mungkin dokter sekalian punya pengalaman tersendiri mungkin saat menyusun proposal sebelum berangkat ke tempat studi pilihannya, begitu. Wah, ini juga harus ya. Ini pertanyaan nomor 1 ini maksudnya pembimbing di Indonesia kah? Pembimbing atau pembimbing luar mentor yang dicari? Pembimbing luar harusnya. Pembimbing luar harusnya, promotor. Bagaimana? Ya? Yang apa tadi? Gimana pertanyaannya? Pembimbing yang memerlukan proposal penelitian dan profesor pembimbing. Jadi semacam promotor begitu ya. Dari luar negeri. Iya. Maksudnya bagaimana memilih promotor itu maksud pertanyaannya? Ya kayaknya sih nyusun proposal dan memilih promotor yang baik dan benar itu bagaimana? Wah. Ya kan semuanya berdasarkan pengalaman kan, tidak ada yang benar di atas satu webinar sendiri sih. Tapi mungkin bisa dijawab singkatnya aja. Iya. Rezeki juga sih. Kadang.
Jadi intinya secara garis besar ada 2, yaitu blind atau koneksi. Blind itu maksudnya bisa langsung tembak promotor, misalkan suka bidangnya apa, terus melihat, oh profesor ini kemungkinan arahnya apa, lalu tembak dengan proposal, itu mencari mentornya ya, tembak beliau, atau mengikuti kayak LPDP atau apa yang memilih negara, itu kan blind, kita belum tahu mentornya siapa. Atau misalkan dari negara mana yang government to government. Itu nanti baru milih setelah itu. Atau yang kedua adalah koneksi. Jadi sudah pernah, let's say, exchange study, atau memang advice, maksudnya rekomend dari siapa, salah satu dosen yang di sini, seperti itu ke sana. Dan itu belum tentu ada pengaruhnya kita, maksudnya dalam artian kita sudah pernah punya berapa banyak publikasi atau belum pernah atau apa, karena itu sedikit subjektif ya. Kalaupun yang blind, itu kalau lewat pemerintah juga nggak begitu melihat publikasi ya, tapi kan dengan tes apa-apa segala macam yang lain. Kalau blind benar-benar nembak promotor, mentornya, langsung email bla 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 bla, itu beliau baru akan melihat kayak ini anak memangnya mau ke arah mana dengan penelitian apa, seperti itu. Kalau membuat proposal yang baik, tergantung bagaimana paparan ilmu, karena terus semakin tinggi pasti ilmu akan semakin dalam dan semakin sempit. Jadi kalau misalkan pengennya, ini kan kalau nembak promotor berarti kan S3 ya, karena kalau S2 itu kan daftarnya sekolah ya, baru. Nah kalau ini S3 apalagi semakin dalam dan semakin sempit ilmunya. Jadi kalau memang belum banyak punya paparan, sulit untuk menentukan ide proposalnya apa, mau mengerjakan apa, itu memang sulit dan harus memang banyak bertanya. Ya, kalau dari saya sih gitu. Tanyanya ke siapa, Mbak? Tanyanya ke siapa? Nah, itu juga yang sulit ya. Ya memang kalau di UNER, jujur kalau dilihat memang mahasiswa itu tidak dipaparkan penelitian dari awal dan tidak banyak. Dan tidak banyak juga dosen yang menawarkan mahasiswa untuk sekedar jadi bantu-bantu lah untuk mereka mengerti apa itu skill lab atau apa, kecuali waktu sudah lulus terus kayak ayo sini digaji, sini bantuin nulis gini kayak gitu. Nah itu baru yang di situ baru merasakan oh kayak gini nulis tuh gini, tapi selama di mahasiswa memang jujur nggak banyak paparannya. Nah itu. Mungkin mengenai paparan selama mahasiswa, Dr. Firas mungkin mau menambahkan. Kalau saya kemarin waktu PhD kebetulan pakai koneksi karena saya dulu pernah sampai cuti DM ya demi bisa ikut research exchange. Saya kemudian setelah itu saya langsung email supervisor saya ketika saya research exchange, saya langsung diterima tanpa pertanyaan, tanpa minta TOEFL, tanpa minta research proposal dan lain sebagainya, saya langsung diterima. Itu mungkin karena part daripada koneksi ya. Tapi memang karena kan juga sebenarnya kan di FK sendiri kan sudah mulai difasilitasi untuk masalah exchange program ya. Mungkin banyak yang masih berpikir itu adalah suatu short term program, tapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan menjaga hubungan yang baik dengan para pembimbing kita ketika kita exchange, itu sebenarnya itu bisa jadi tempat, itu bisa jadi pembimbing kita ketika kita mau melanjutkan PhD. Karena kan kayak let's say kita ke Jepang kemarin kan kita kirim ke selain ke Oita, kita kirim ke Juntendo, habis itu ada juga ke Fukui, ada juga yang ke Niigata. Dimana sebenarnya kalau mahasiswanya sendiri punya mindset yang jauh ke depan pemikirannya, itu bisa di-approach itu sebagai supervisor. Saya dulu pernah research ke Osaka, setelah mau pulang kemudian ditawari, kamu setelah itu mau lanjut PhD di sini apa enggak? Jadi ya sebenarnya kalau sudah kenal itu lebih gampang lah untuk bisa dapat koneksi. Dan juga memang di Jepang kan memang terkenal kalau memang tidak kenal biasanya tidak mau balas email.
nggak kayak orang Eropa, nggak kayak orang Eropa yang kalau tidak ada kalau orang Jepang itu, setahu yang saya tahu karena kakak saya juga lagi PhD di Jepang, kalau tidak ada yang mengenalkan itu tidak mau balas emailnya. Kayak, kamu siapa? Nah, di sini ada Mbak Kartika, Mbak Astri yang sudah pengalaman di Jepang. Mungkin nanti kalau adik-adik ini ada yang mau cari sekolah ke Jepang, bisa itu minta koneksinya Mbak Kartika atau Mbak Astri. Timnya juga sudah well established, jadi pasti paparannya Stop. Kalau saya mulai dari nol, dalam arti ya masuk di departemen yang tidak ada orang Indonesianya dan lain sebagainya, sehingga saya memulai dari awal semuanya sendiri. Tapi kalau masalah research proposal, kita kembali masalah research proposalnya, cari topik yang memang sedang in. Dalam arti yang bukan yang sudah terlalu in banget, tapi kayak let's say kalau topik saya ini saya belajar tentang sistem aktivasi sistem komplement di ginjal. Itu sebenarnya sudah banyak, tapi kebanyakan orang itu mempelajari di glomerulusnya. Tidak ada yang mengevaluasi di proximal tubules-nya. Padahal di proximal tubules itu adalah terminal injurinya ada di sana. Jadi apapun penyebab dari sakit ginjalnya, pada akhirnya itu di proximal tubules. Dan tidak ada sedikit yang meneliti tentang hal itu. Jadi saya approach-nya spesifik, sistem aktivasi sistem komplement di ginjal yang pada proximal tubules-nya. Jadi sangat detail sekali. Ya mungkin itu sih. Jadi kayak jangan ikutilah tren, tapi jangan terlalu mengikuti tren, jangan terlalu general mengikuti trennya. Kayak kemudian istri saya maunya tentang gut microbiome. Kemudian kita spesifikkan lagi gut microbiome seperti apa yang mau kita teliti, pada orangnya seperti apa, atau pada binatang apa yang mau dilihat. Jadi sangat spesifik sekali. Let's say kemudian coba gut microbiome pada pasien lupus, katakanlah, apa ada perbedaan apa tidak, itu kan udah sangat detail sekali. Atau mungkin kalau di kasusnya Mbak Kartika berarti nanti sama Helicobacter pylori. Kayaknya sudah ada papernya Mbak ya? Udah, bukan saya yang nulis, Langgeng. Ya, udah ada. Ya mungkin kalau dari saya itu sih. Tapi yang paling penting adalah funding sih. Kalau memang udah punya duit, kirim email ke supervisor di Eropa pasti diterima. Karena ada duitnya. Mereka nggak kayak nothing tulus kan. Oh, ini anak punya duit LPDP nih, oke kita terima. Mau penelitian apa, mikir nanti aja, penting ada duitnya masuk dulu. Kalau di Eropa seperti itu, kalau di Jepang kayaknya enggak. Sebenarnya enggak. Proposal penelitian pun sebenarnya bisa aja berubah tergantung keadaan kita di sini, tergantung setelah kita komunikasi juga sama pembimbing, berubah bisa aja. Jadi jangan terus berpikir bahwa saya sudah bikin proposal sulit bla 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 segala macam, kayak gimana ya nanti ke depannya, apa mungkin ya bla 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 segala macam. Semua possibility tuh ya ada aja. Bisa berubah, bisa bertambah, bisa ini. Nah, jadi pertama mindsetnya pas mahasiswa itu kalau ada exchange diikutin, ya. Tapi mindsetnya jangan terus diikutin hanya untuk jangka pendek senang-senang, tapi juga dipikirkan ini bisa menjadi koneksi, bisa tempat belajar lagi ke depannya. Dokter Kartika mau nambah apa? Sama mungkin nggak tahu ya. Saya juga sebenarnya dulu ya karena ini ya ada lowongan. Kadang tuh ada senior, kadang ya ada senior ya suka bikin flash apa ya, share-sharean ujuk-ujuk ini nih dibuka PhD di universitas ini gitu. Tapi cuman kayak yang H-1 gitu, deadline-nya udah tinggal 2 hari lagi harus segera kirim kayak gitu. Jadi dulu tuh pas kebetulan saya daftar tuh gara-gara ada flash sale gitulah istilahnya, tiba-tiba ada yang nge-share, ini ada lowongan buka lowongan PhD gitu. Terus ya udah cepet-cepet daftar kayak gitu. Jadi kalau memang pengen ya misalnya pengen nanti lanjut gitu, jadi nanti habis lulus dokter langsung aja siapin kayak translate ijazah ke bahasa Inggris. Maksudnya ini ya ini agak out of topic sih, cuman maksudnya langsung aja siapin ijazah dalam bahasa Inggris atau langsung aja ikut siapin tes TOEFL atau IELTS kayak gitu. Jadi ketika ada flash sale kayak gitu langsung aja aku udah siap nih gitu. Kayak gitu. Habisnya kadang-kadang tuh ya ada sih
kesempatan, kadang ya nggak tahu ya, namanya rezeki orang kan beda, nggak tahu ya. Kadang siapa tahu ada yang tiba-tiba nge-share kayak gitu. Jadi dan juga satu lagi tuh suka ada di ResearchGate. ResearchGate itu suka ada lowongan ResearchGate atau ASM itu suka ada lowongan bukan pos, doktoral PhD position gitu. Jadi bisa juga coba dilihat di situ kalau mau coba langsung gitu. Tapi saya juga jujur belum pernah nyoba dengan cara jalur seperti itu sih. Cuman worth to try juga. Gitu. Siap. Terima kasih banyak ini atas pengalamannya. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir ini bisa jadi satu webinar seri sendiri selanjutnya. Karena panjang ini sepertinya untuk persiapannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sini sudah maghrib sih, Mbak. Iya. Terakhir mungkin saya cuma ngomong ya, kalau memang ada yang mau berminat gitu, saya tahu rasanya tidak ada yang bisa diajak ngomong gitu ya. Kalau memang mau ngobrol, memang mau diskusi masalah ide dan lain sebagainya, dan nggak tahu sama pembimbing seniornya, udah nggak ada yang bisa diajak ngomong ya. Kalau saya pribadi sih saya tidak ada masalah untuk diajak ngobrol untuk terkait apakah visible studinya dan lain sebagainya. Menurut saya dengan senang hati membantu karena saya pernah merasakan tidak enaknya tidak tahu mau ngomong sama siapa. Saya nggak tahu, mungkin Pak Martika dan Pak Astri juga berkenan untuk diajak ngobrol terkait penelitiannya. Iya, saya juga nggak Jalan apa-apa. mungkin tidak jalan. Welcome. Siap. Baik, terima kasih banyak ini atas arahan dan bimbingannya. Ya saya harap sih mungkin bisa dilanjutkan ini webinar selanjutnya. Baik, mungkin tadi merupakan pertanyaan penutup juga ya. Soalnya di sini juga sudah maghrib gitu, Mbak. Apa ya closing statement-nya? Closing statement-nya ya menulis itu mungkin sangat hal-hal yang sangat penting lah untuk kita sebagai mahasiswa di jenjang manapun itu, karena apalagi kita dokter dituntut sebagai lifetime learner ya. Agak aneh rasanya kalau kita belajar tapi tidak pernah nulis. Kita rekam medis saja diwajibkan untuk nulis, minimal ngetik gitu. Apalagi sekarang kan sudah ada kemudahan teknologi banyak sekali. Jadi seharusnya kita punya kesempatan yang sangat luas sekali untuk belajar bagaimana cara menulis. Begitu sih. Baik, terima kasih kepada para pemateri kita, Dr. Kartika Fauzia, Dr. Astri Dewayani, Dr. Firas Alkaf telah menyempatkan waktunya ya. Di sana mungkin jam berapa nih, Dok? Jam Firas masih pagi kok itu. Saya jam 12 siang nih sekarang Mas Ian. Santai. Oh. Iya. Tapi kalau Dokter Asri sama Dokter Kartika ini jam 7 ya? Jam 8. Oh, jam 8. Oh, beda 3 jam. Oh, iya. Ya, terima kasih semua atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi di sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada para partisipan yang telah mengikuti acara webinar ini. Mungkin nanti semisal ada webinar lagi akan kami infokan lebih lanjut dari HMI Komisariat Dr. Erlangga. Mungkin ada sesi foto bersama. Boleh sih. Benar. Yang masih ini videonya? Iya, yang masih online mungkin bisa sebentar. Gimana caranya? On. Iya. Tunggu sebentar.
Sudahkah? Oke. Ya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Saran dan kritikan sangat terbuka sekali bagi kami. Mungkin bisa di email apabila ada kurang atau mungkin ada masukan untuk webinar-webinar selanjutnya. Saya Rifko selaku moderator pada acara sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal tadi yang dibilang kayak Firas, nanti yang butuh bisa dikasih tahu kontaknya Firas atau ya kita bertiga lah, nggak apa-apa kalau memang mau ke arah mana nanti. Oke, siap. Siap dok. Nanti mungkin saya beri emailnya. Mungkin ada LinkedIn juga. LinkedIn. Ya. Saya end meet ya.